Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing tentang survei indeks kepuasan masyarakat atau IKM yang merupakan bahan pengajaran ketika kami mengisi di salah satu kementerian di pusat pendidikan dan pelatihan di suatu kementerian ya. Dan kita ingin mencoba bagaimana caranya kita membuat suatu indeks kepuasan. Dan video tutorial ini adalah permintaan dari para peserta pelatihan agar dibikinkan video yang memudahkan mereka suatu saat nanti untuk melihat kembali bagaimana cara membuat survei indeks kepuasan masyarakat. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Oke, ini CV saya. Kemudian ini bahan pokok pembahasannya cukup panjang di dalam presentasi kami. Kami ingin langsung masuk to the point bagaimana cara membuat surveinya. Ini instrumen survei kepuasan masyarakat dan IPAK indeks persepsi anti korupsi. Kita merujuk untuk yang IKM kepada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 ya. Jadi ada di dalam Permenpannya bagaimana cara membuat surveinya ya. Coba kita lihat dulu sebentar. Kita masuk ke bahan pelatihan. Jadi dilihat di Permenpan ini di dalam regulasi Permenpan nomor 14 tahun 2017. Jadi teman-teman semua lihat saja di dalam ini Peraturan Menteri Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk pelayanan publik, dan ini nanti ada di bagian belakang ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah kuesioner surveinya. Jadi komponen-komponen yang masuk dalam survei ini sudah ada di dalam Permenpan. Ya, bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan dan lain-lainnya. Coba kita kembali ke PowerPoint. Jadi instrumennya sekali lagi ada di dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Pertanyaan pertama tentang kesesuaian persyaratan. Kedua komponennya kemudahan, kecepatan waktu layanan, kewajaran biaya, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi, kemudian petugas, kualitas sarana prasarana, dan penanganan pengaduan. Oke ya, ini untuk IPAK, kuesioner Menpan RB dalam penilaian ZI juga sudah kami tampilkan di sini ya. Silakan tinggal Ibu Bapak semua lihat di sini ya. Oke, kita akan masuk ke bagaimana cara membuat indeksnya. Oke ya, ini rumus indeks kepuasan masyarakat ini ada juga di dalam Permenpan. Rumusnya menggunakan pembobotan ya, dikalikan XI dibagi sigma WI pembobotnya. Kemudian nanti IKM-nya ini dikalikan rata-rata tertimbangnya kalikan 25 ya, dikalikan 25. Dan bagian terakhir nanti kita akan membuat klasifikasi hasil dari IKM-nya ini. Apakah tidak baik, kurang baik, baik atau sangat baik ya? Apakah mendapatkan predikat A, B, C atau D? Kita langsung masuk ke Microsoft Word. Ini adalah data hasil suatu survei misalnya ya. Survei kepuasan pelayanan masyarakat, dikatakan kita sebut di pelayanan A ya. Misalnya ini dia. Ini datanya. Oke, dari data ini kemudian kita copy paste ke dalam file yang sudah saya kirim ke teman-teman semua. Ini dibikinkan di copy. Saat ini kita copy ya. Kemudian ini kita copy di sini, copy. Kemudian kita pindahkan ke sheet ini IKM ya. Kemudian kita blok di sini. Di yang kuning ini kita blok. Oke. Nah, kemudian kita paste di sini ya. Saya beri warna katakan warna biru. Jadi datanya disimpan di warna biru ini, ada 9 komponen X1 sampai dengan X9. Ini saya beri warna merah. Oke. IKM-nya kemudian sudah otomatis ada di sini. Pertama ada 9 item, berarti bobotnya sama. Berarti sama dengan 0 dibagi 9 atau 1 per 1. Sama dengan 0 dibagi 9 ya. Dan ini ada 9 ya, 0 sama dengan 1 dibagi 9, maaf. Oke, karena diasumsikan bobotnya sama, maka kita berikan bobotnya sama 0,11 sampai semuanya. Bisa jadi ini menggunakan analisis statistik yang lain yang disebut sebagai analisis faktor ya. Dalam statistik ada analisis faktor untuk menentukan bobot, tapi kita tidak pelajari di dalam metode ini ya. Kita asumsikan bahwa bobotnya sama. Kemudian 3,74 ini adalah rata-rata dari persyaratan. Ya, jadi rata-rata yang ini adalah nilainya 3,74.
Kemudian dari sistem rata-ratanya 3,28. Rumusnya average atau tulisnya begini. Sama dengan average. Jadi rumusnya average. Kemudian nanti kita blok aja langsung kolom C. Sudah. Yang lainnya sama, pakai average sama dengan average. Ya, di dalam Excel rumusnya adalah average, langsung diblok. Kemudian nanti kita rata-ratakan B kali R, berarti bobot kali rata-rata ini, ya, kemudian sama dengan ini kali ini. Sudah, kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini dapat nilai rata-ratanya. Ya, nilai rata-ratanya itu sama dengan average. Nah, di average, dah di enter. Bukan di average, maaf. Ini di sum, di jumlah, maaf. Di jumlah, terakhir di jumlah dari hasil perkalian antara bobot dengan rata-rata. Nah, di jumlah nilainya 3,619. Saya besarkan. Kemudian IKM-nya adalah sama dengan ini dikalikan 25. Ya, ini kalikan 25. Oke, sama seperti ini kita konversi dalam skala 100 dikalikan 25, kemudian nanti kita lihat nilainya terletak di manakah nilai ininya. Nah, ternyata nilainya adalah 90,440. Nah, 90,47 ini ada di sini, di rentang nomor 4 ini. 88 sampai 100 berarti di sini ada 90. Berarti rata-rata pelayanan kepuasan pelatihan pada waktu kemarin kita survei itu nilainya ada di sekitar ini, yaitu 90-an. Berarti sangat baik, ya. Indeks kepuasannya dinilai sangat baik. Sekali lagi, indeks kepuasannya dinilai sangat baik. Ya, berarti IKM-nya adalah sangat baik, ya. Sangat baik. Nah, ini sampai IKM ini sudah selesai, tetapi kemarin kita tambahkan dengan gap analysis untuk mengidentifikasi di antara 9 komponen ini, manakah komponen yang perlu kita perbaiki. Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bikinkan IPMA, Indeks Performance Analysis, yaitu seperti ini. Jadi di dalam Permenpan memang tidak dibahas tentang Indeks Performance Analysis, ya, Important Performance, ini salah nih. Indeks Performance Matrix IPMA, ya, tidak dibahas ini. Tapi kita coba sampaikan kepada teman-teman bahwa ini juga banyak di dalam tulisan-tulisan ilmiah, ya, tentang metode IPMA ini, ya. Sekali lagi, ini metode IPMA. Pertama diawali dengan gap analysis dengan diagram laba-laba seperti ini, ya. Kemudian ini teorinya, teori gap service quality dari Jetmal dan Parasuraman dan Berry tahun 1990, ini referensinya. Kemudian ini contohnya. Ya, jadi diagram ini membandingkan antara harapan dengan kepuasan. Seberapa pentingkah masing-masing komponen itu menurut pandangan pelanggan. Kemudian kita petakan di dalam 4 kuadran ini. Jadi kuadran 1 di atas, sebelah kanan atas, ini kuadran 1, ini berarti kuadran yang sukses, yang baik. Ya, jadi kuadran ini artinya bahwa dia melebihi dari harapan pelanggan dari kinerja dari suatu komponen kepuasan. Yang kedua adalah melebihi harapan. Komponen yang ketiga di bawah itu prioritas perbaikan juga, tetapi prioritas perbaikan rendah. Dan yang paling penting ini adalah kuadran 4, ya, karena kinerjanya kurang dari harapan. Ya, itu ada di kuadran 4. Prioritas perbaikan pertama ada di kuadran 4 dan prioritas perbaikan kedua ada di kuadran ketiga. Sumbu X menggambarkan harapan, sumbu Y menggambarkan kinerja. Oke, bagaimana cara membuat matriks seperti ini, ya, untuk mengevaluasinya? Oke, kita kembali lagi ke Microsoft Excel seperti ini. Ya, ini saya sudah buatkan, ya. Contohnya seperti ini. Yang ada di dalam PowerPoint, kita latihan sebelah kanan. Nah, ini datanya. Pertama harus dibikin dulu surveinya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepentingan. Misalnya seberapa pentingkah persyaratan menurut pandangan pelanggan, seberapa pentingkah prosedur, seberapa pentingkah sarana prasarana dan lainnya, kemudian dijawab dan dirata-ratakan. Ini adalah nilai rata-ratanya, ya. Tadi sudah, ya, nilai rata-rata itu rumusnya sama dengan average. Ya, average sama dengan average, ya, seperti ini. Kita dapat bagaimana cara membuat diagram sumbu X dan Y seperti ini. Oke, langkah pertama setelah kita rata-ratakan keseluruhannya dulu. Ya, ini yang saya blok warna
biru. Ini rata-rata keseluruhan ya. Oke ya, ini rata-rata keseluruhan sama dengan average. Nah, ini sama, ini juga sama, average berarti sama dengan average semuanya ya. Nah, setelah sama ke semuanya, kita buatkan sumbu X itu titiknya 3,57 kita pindahkan di sini. 3,57, 3,57 sama. Semua batasnya ini 3 dan 4 ya. Batasnya suatu sumbu itu 3 dan 4. Kemudian sama ini 3,62, 3,62, 3 dan 4. Baik, kita buat. Pertama blok dulu antara kepentingan dengan kinerja, blok sampai seperti ini, yang bawahnya nggak diikut sertakan. Kemudian insert, kemudian kita klik chart, kita pilih ini, scatter plot. Oke, kita tampilkan di sebelah kanan. Bentar ya. Oke, ini sudah chartnya. Ya, kita besarkan sedikit. Kemudian langkah yang kedua, kita klik kanan di chartnya. Kita ini misalnya kasih dulu nama ya. Matrik antara harapan dan kepuasan. Itu ya namanya. Kita klik di setiap plotnya ini, kita klik kanan, kemudian kita coba add data label. Jadi pertama add data label, klik kanan, add data label ini. Add data label yang ini nih. Tadi ini sudah ya. Nah, sudah, klik kanan data label. Kemudian yang kedua, datanya kita klik kanan, pilih format data label di bawah. Format data label, kemudian klik value from cell. Ya, klik value from cell, kemudian selnya kita blok ini. Persyaratan. Oke, kemudian klik OK. Kemudian baru dibuang. Nah, ini dibuang dua-duanya. Oke ya. Dah, tinggal seperti ini. Langkah berikutnya adalah menggambar sumbu X dan Y seperti ini. Bagaimana caranya menggambar sumbu X dan Y yang seperti garis merah ini? Oke, kita pertama menggambar dulu sumbu X untuk kepentingan dulu yang ini nih. Ya, saya beri warna kuning yang pertama kita kerjakan yang kepentingan dulu ini. Bagaimana caranya? Ya. Pertama adalah klik kanan, ya, kemudian klik kanan di sini, kemudian select data. Oke, kemudian klik add. Ya. Series name, klik blok kepentingan, kemudian sumbu X-nya 3 dan 4, kemudian sumbu Y-nya adalah ini. Oke, kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Oke, ini berkumpul seperti ini, kita rapikan langsung ya. Batas bawahnya ini harus angka 3 dan maksimumnya 4. Ya, karena di sini tidak ada angka yang lebih dari kurang dari 3 ya, tidak ada, maka kita gunakan 3 dan 4. Klik kanan di sini, kemudian klik kanan di sini, sumbu X-nya kita format aksis. Ini 3 dan ini 4. Oke, klik OK ya. Oke. Kemudian sudah ada titik ini. Titik ini dan titik ini sudah ada yang berwarna merah ini, kemudian kita sambungkan. Klik kanan, kemudian format data series. Ya, kemudian masuk ke sini, kemudian line, kita pilih solid line. Ya. Kita kasih warna, misalnya warnanya merah, sama seperti itu. Oke. Sudah. Bagaimana membuat sumbu Y? Ya, ini sumbu X-nya sudah. Sumbu Y, klik di sini, klik kanan, kemudian select data, kemudian add, kemudian add-nya adalah sumbu Y. Sumbu Y yang di bawahnya ini kinerja. Ya, kita klik. Sumbu X-nya ini 3,62. Kemudian ininya adalah 3 dan 4. Yang ini di bawah. Klik OK. Klik OK. Oke, kita rapikan. Ini batas bawahnya harus 3 dan batas atasnya 4. Oke, ini 3. Ini 4. Oke, sudah ya. Oke, ini ada 2 titik di atas. Ya, ini di bawah nih ada 2 titik ya. Yang satu di atas, satu di bawah. Klik di titiknya. Kemudian klik kanan. Kemudian format data series. Masuk ke sini. Kemudian sambungkan garisnya. Nah, sudah garisnya. Nah, kira-kira ini gambar garisnya sudah ada. Kita tinggal rapikan. Klik kanan. Misalnya catnya mau kita kasih warna fill-nya ya. Solid fill. Kemudian kita kasih warna apa? Biru.
Oke, hijau, hijau. Ini. Bagian luarnya kita klik di luar, kemudian kita kasih warna, misalnya format cat areanya, kita klik solid fill, kemudian tambahkan. Oh, saya suka warna orange misalnya ya. Biar jelas. Oke. Oke, kemudian hurufnya kita bisa besarkan, jangan 9, misalnya hurufnya 10. Ya, bisa tambahkan lebih besar. Oke, titiknya bisa juga kita besarkan, titiknya klik kanan di titik, kemudian eh, format data series, coba ya kita lihat format data series, apa titiknya di sini ya. Oke, ini dia benar, format data series ya, untuk titiknya diperbesarkan marker. Marker, kemudian markernya kita besarkan ya. Markernya kita besarkan, katakan ini. Titiknya kita gedein lagi. Oke ya. Type-nya juga banyak ya, ada round, ada ini, kita pilih flat aja yang sama. Oke, ini titiknya sudah besar ya. Oke, ini jadi cara membuat kuadran dari important performance matrix ya, yang bisa berguna bagi teman-teman. Bisa kita lihat di sini di sumbu pertama ya, kita masukkan saja apa namanya? Kita sebutkan di sini kuadran pertama ya. Ini kuadran 1 berarti. Ini adalah area sukses ya, kuadran 1 misalnya ini. Ini ada kuadran 1 nih. Bisa kita kasih nama 20. Nah, ini kuadran 1 ini. Ini area kuadran 1, kemudian ini kuadran 2. Ya, ini kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Dan ini kuadran keempat. Oke, bisa kita lihat di sini hasilnya berarti pengaduan, sarana pengaduan yang sudah dilakukan, kemudian waktu pelayanan, persyaratan, dan produk spesifikasinya. Ini adalah area-area yang berhasil, ya, yang kira-kira pelayanannya itu melebihi daripada harapan pelanggan, daripada kepentingan pelanggan, ya. Kemudian area keempat ini adalah perbaikan yang pertama, yaitu perilaku pelaksana. Berarti petugas pelayanan publik pemerintah ini yang perlu diperbaiki yang pertama. Kemudian yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah masalah biaya. Jadi artinya biaya yang dibebankan oleh pelanggan atau oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik di pemerintah itu rendah ya. Harapannya tinggi tetapi kinerjanya rendah. Berarti ini perbaikan yang pertama. Perbaikan yang kedua adalah di prosedur. Oke, yang sudah baik ini adalah, oh ini juga termasuk sarana prasarana ya. Ini sarana prasarana juga dimasuk di dalam area yang ketiga. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe di channel kami Ebook Statistik 1000 halaman. Semoga memberi kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.